Warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, digembarkan oleh temuan seorang pemuda yang tewas di plafon gudang penyimpanan pakan ikan. Korban meninggal tersengat listrik yang mengalir di plafon gudang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus hati-hati evakuasi jasad korban karena kondisi plafon yang sempit. Pemilik gudang mengatakan sebelum korban ditemukan, dirinya curiga ada bagian Eternit yang ambrol saat akan mengambil pelet ikan. Bahwa kematian diperkirakan sekitar 8 jam yang lalu atau sekitar 8 jam 9 jam kira-kira seperti itu. Kemudian murni karena luka bakar sengat listrik. Jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan, tidak ada. Itu kan bisa sampai di atas papan itu kemungkinan apa? Nah, dimungkinkan ya, ini dimungkinkan tadi dari saksi yang melihat pemilik rumah ini begitu buka kelihatan kaki di atas ternit yang notabene sudah pecah gitu. Pemilik gudang mengaku beberapa karung pakan ikan miliknya memang sempat hilang hingga dirinya membuat teralis di plafon gudang. Kasus ini sendiri masih terus didalami polisi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Ya, rekonstruksi berlangsung 3 jam di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Barat. Jawab maksud kami Jawa Timur dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati. Tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda ini marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang sementara dari Tangerang warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Makanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak.
Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu Pak yang penyebabnya ya, makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi online di Kota Padang, Sumatera Barat kedapatan mengacungkan sebilah pisau ke pengendara lain. Jadi pelaku emosi lantaran disalip pengendara lain. Video seorang sopir taksi yang acungkan pisau di jalanan Kota Padang terekam kamera warga. Pelaku acungkan pisau ke arah pengendara lain. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat menangkap pelaku di kawasan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan saat mengancam korban di jalan raya. Pada petugas, pelaku mengaku emosi lantaran tidak terima disalip pengendara lain. Tadi itu hanya karena gesekan atau pepet-pepet mobil di jalan raya. Jadi supir Maxim tadi, adik kita tadi, Putra, tidak terima dan balik mengejar sehingga mengacungkan belati tadi kepada sopir tersebut untuk memberhentikannya. Atas kesalahan saya berbuat, saya berjanji akan tetap bertertib berkendara dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Setelah pelaku menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf di hadapan polisi, kasus ini berakhir damai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Itulah mengapa kita harus menjaga emosi ya. Jangan gara-gara hanya disalip saja langsung tiba-tiba mengacungkan senjata tajam. Itu agak serem ya, apalagi saya juga sering berangkat ke kantor tuh menggunakan kendaraan pribadi, jadi agak takut-takut nih kalau mau nyelip-nyelip kendaraan lain. Tiba-tiba diacungkan pisau aja gitu. Harusnya itu pisau itu kan ada di dapur, bukan begitu? Iya. Menjadi makanan dihidangkan nantinya, begitu ya. Salah dia penggunaannya. Iya, itu biasanya dilakukan oleh emak-emak nih. Seperti yang satu ini nih dianggap meresahkan nih, puluhan emak-emak nih menggerebek dan menghentikan aktivitas tambang di Goa, Sulawesi Selatan. Iya, polisi yang menerima laporan ini turun ke lokasi dan selidiki izin tambang tersebut. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mama ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun karena diduga informasi kedatangan petugas bocor, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Meski begitu, petugas tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga, keberadaan tambang yang ditolak karena merusak jalan desa. Iya Pak, menolak. Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru ke juga rawan kecelakaan. Kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Nanti di sana akan ketahuan apakah tambang ini memiliki izin atau tidak. Penyelidikan keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal masih berlanjut. Polisi juga sudah mengantongi identitas orang yang kerap menambang di lokasi ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Bang, Jaya 65, Cempaka Putih Barat, RT 5, RW 5 Bang, titik kenal Mardani, Gang Bengkel dekat Puskesmas. Tolong segera meluncur. Api melalap sejumlah rumah di Jalan Madani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Rabu malam. Kebakaran ini diduga dipicu korsleting arus listrik. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 1 rumah rusak parah, 3 lainnya rusak ringan, dan 1 motor hangus terbakar. Jadi awalnya tuh yang punya rumah sedang tertidur. Lalu
tiba-tiba dengar meleduk gitu dari listrik ya. Nah mereka lari tiba-tiba udah terbakar banyak. Jadi warga udah pada kumpul juga, bantu-bantu. Lalu ada pemadam juga cepat, alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.